Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan materi tentang monitoring, evaluasi, dan pelaporan proyek yang beranggotakan saya sendiri, Sobihatul Munawaroh Naimata, yang NIM 0604032009, dan rekan saya yang bernama Aulia Putri Lestari dengan NIM 060103200004. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Aulia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu pengertian monitoring, evaluasi, dan pelaporan proyek. Langsung saja, monitoring. Monitoring itu apa sih? Monitoring adalah penilaian yang sistematis dan dilakukan secara terus-menerus terhadap kemajuan suatu proyek. Monitoring juga berarti sebagai pengawasan yang dilakukan guna mengecek hasil dari aktivitas dalam proyek yang sedang dijalankan. Lalu berikutnya yaitu evaluasi. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pada suatu proyek. Evaluasi juga bertujuan untuk menilai kekayaan gagasan proyek. Nah, hasil dari menilai atau penilaian itu tadi digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk menerima atau menolak proyek yang sudah direncanakan. Lalu yang terakhir yaitu pelaporan. Kegiatan laporan adalah kegiatan yang dilakukan kontraktor untuk atau sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemilik proyek. Nah, laporan ini juga sebagai alat komunikasi resmi yang untuk menyampaikan segala sesuatu yang terjadi di dalam pekerjaan atau di dalam suatu proyek yang sedang dijalankan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang jenis monitoring. Monitoring ini sangat dibutuhkan karena selain untuk mengevaluasi tetapi juga untuk fungsi lainnya seperti koordinasi dan kontrol organisasi. Jenis monitoring ini itu dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Monitoring internal adalah pengawasan kegiatan atau aktivitas dari dalam organisasi tersebut. Sedangkan monitoring eksternal adalah pengawasan aktivitas yang berada di luar organisasi. Baik, mengenai evaluasi pekerjaan proyek. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian dari evaluasi proyek. Di sini saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai 4 hal yang berhubungan dengan evaluasi proyek, yaitu manfaat, biaya, keputusan yang diambil, dan tahap evaluasi. Langsung saja yang pertama yaitu manfaat. Manfaat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu manfaat langsung, manfaat gak langsung, dan manfaat tidak kentara. Manfaat langsung adalah manfaat yang diterima sebagai akibat dari adanya suatu proyek. Misalnya, naiknya nilai hasil produksi barang atau jasa, perubahan bentuk, turunnya biaya, dan lain sebagainya. Lalu untuk manfaat tidak langsung adalah manfaat yang timbul secara sebagai dampak yang bersifat multiplier effect atau efek ganda dari proyek yang dibangun terhadap kegiatan pembangunan lainnya. Misalnya, adanya proyek listrik pada suatu desa X, maka tumbuh berbagai industri yang memanfaatkan listrik tersebut sebagai sumber energi yang ada pada desa tersebut. Lalu untuk manfaat tidak kentara adalah manfaat dari pembangunan proyek yang sulit diukur dengan uang, seperti perubahan pola pikir masyarakat, perbaikan lingkungan, berkurangnya pengangguran, peningkatan ketahanan nasional, serta pemantapan nilai harga dan lain sebagainya. Lalu poin yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai biaya. Biaya terbagi menjadi 2 hal, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang berhubungan langsung dengan kepentingan proyek, misalnya biaya investasi, biaya operasional, serta biaya pemeliharaan proyek itu sendiri. Lalu, jika biaya tidak langsung adalah biaya yang perlu diperhitungkan. Biaya tidak langsung adalah biaya yang perlu diperhitungkan dalam menganalisis proyek. Misalnya, biaya polusi udara karena adanya proyek, biaya untuk mengatasi pencemaran, bising, dan berbagai biaya lainnya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi dampak negatif pada masyarakat atas keberadaan proyek tersebut. Lalu yang ketiga yaitu keputusan yang diambil dari hasil evaluasi proyek.
Keputusan dari hasil evaluasi proyek pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 keputusan, yaitu pertama, menolak atau menerima suatu proyek. Penerimaan atau penolakan dari sebuah proyek didasari atas hasil perhitungan kriteria investasi. Apabila hasil perhitungan secara ekonomis telah menunjukkan bahwa proyek layak untuk dikembangkan, maka keputusan yang diambil adalah menerima proyek, dan begitu pula sebaliknya. Lalu yang kedua yaitu memilih satu atau beberapa proyek dari proyek yang layak sesuai dengan dana yang tersedia. Keputusan kedua dari evaluasi proyek adalah menerima satu atau beberapa proyek yang layak untuk dikerjakan sesuai dengan dana yang tersedia. Ketiga yaitu membuat skala prioritas dari beberapa proyek yang layak untuk dikerjakan. Penerapan skala prioritas yaitu untuk menentukan pilihan terhadap proyek yang layak, di samping untuk menentukan pilihan sesuai dengan dana investasi, di samping menentukan pilihan sesuai dengan dana investasi yang tersedia. Lalu poin terakhir yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai tahap evaluasi proyek. Ada 6 tahap yang akan saya jelaskan pada kali ini, yaitu yang pertama yaitu tahap identifikasi, menentukan calon proyek yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan, yang meliputi skala prioritas, proyek keuntungan, dan bantuan pemerintah. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap formulasi, mengadakan persiapan studi kelayakan dengan meneliti sejauh mana calon proyek tersebut dapat dilaksanakan menurut aspek teknis, institusional, sosial, dan eksternal. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap analisis, mengadakan evaluasi terhadap laporan studi kelayakan yang ada untuk memilih yang terbaik di antara berbagai alternatif proyek dengan ukuran tertentu. Tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi, tahap pelaksanaan proyek yang meliputi perencanaan dan pengawasan. Dalam tahap ini, tanggung jawab utama dari para perencana serta proyek adalah mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik proyek agar sesuai dengan final desainnya. Lalu tahap yang kelima yaitu tahap operasi, yaitu operasional proyek yang memerlukan laporan. Pada tahap ini perlu dipertimbangkan metode-metode apa saja dalam pembuatan laporan atas pelaksanaan operasinya. Dan lalu tibalah tahap terakhir yaitu tahap evaluasi hasil, yaitu evaluasi atas hasil pelaksanaan serta operasi proyek berdasarkan laporan-laporan yang masuk pada tahap-tahap yang sebelumnya. Pada tahap ini dipertimbangkan antara apa yang direncanakan dengan apa yang dicapai. Hasil evaluasi ini diperlukan untuk mengadakan perbaikan bagi proyek-proyek berikutnya atau untuk mengembangkan gagasan baru dalam memilih proyek-proyek baru. Itu sudah dari 4 hal yang ingin saya jelaskan pada poin evaluasi proyek. Selanjutnya yaitu mengenai laporan proyek. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun proyek. Yang pertama adalah laporan harian proyek. Laporan harian ini mencakup informasi harian mengenai semua kelengkapan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, ada laporan mingguan proyek. Laporan mingguan berupa tabel perhitungan pencapaian kemajuan fisik pekerjaan, volume dan bobot setiap mata pembayaran selama 1 minggu. Kemudian yang ketiga ada laporan bulanan proyek. Laporan bulanan secara umum merupakan rangkuman laporan mingguan yang berisi hasil kemajuan pekerjaan bulanan. Dalam laporan proyek harian ini itu mencakup informasi harian mengenai semua kelengkapan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. Antara lain yang pertama ada tenaga kerja seperti tugas atau penempatan. Yang kedua ada bahan seperti jenis dan jumlah. Yang ketiga ada peralatan seperti jenis, kapasitas, jumlah, dan kondisi. Yang keempat perubahan desain dan dokumentasi foto. Yang kelima perintah dan persetujuan dan realisasi pekerjaan. Dan yang keenam cuaca dan kondisi alam juga permasalahan. Sekian penjelasan dari kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.